Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Profesi Kependidikan. Kami dari kelas 2024B. Di sini kami akan mendiskusikan tentang penilaian keterampilan mahasiswa tentang seorang guru. Di sini kami ada tiga anggota. Yang pertama saya sendiri sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Desta Muhammad Baji dengan nomor pokok mahasiswa 242151111039. Saya dibarengi dua rekan saya. Boleh perkenalan terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Mutia Silstari dengan nomor pokok mahasiswa 242151111043. Hmm, Perkenalkan, saya Aisyah Fitri Nur Afifah dengan nomor pokok mahasiswa 2421511111049. Nah, baik langsung saja ke pembahasan materi yang akan disampaikan. Langsung saja ke pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh Mutia Sri Lestari. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah meluangkan waktunya kepada saya. Baik, langsung saja di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai lembar penilaian keterampilan mengajar yang dilaksanakan oleh Ibu Evi Nur Aprianti, Sarjana Pendidikan. Dia mengajar di SMP Darut Tauhid, mengajar dengan mata pelajaran matematika. Langsung saja kepada komponen-komponennya. Di sini terdapat komponen-komponen yang sudah tersediakan. Yang pertama, terdapat mengungkapkan pertanyaan secara jelas dan singkat. Nah, pada video tersebut itu saya melihat nampak terlihat komentar saya itu mengungkapkan pertanyaan secara jelas dan singkat mengenai pertanyaan yang sangat jelas dan singkat. Guru menyampaikan pertanyaan dengan bahasa yang sederhana sehingga dapat mudah dipahami oleh siswa dan tidak menimbulkan kebingungan. Yang kedua, terdapat komponen mengungkapkan pertanyaan dengan cara lain. Nah, di video tersebut itu si guru itu terlihat ada komentar saya, jika siswa belum memahami pertanyaan pertama, guru mampu menyampaikan ulang dengan redaksi berbeda agar lebih mudah dipahami. Di dalam video tersebut, guru itu kan kalau gak salah membahas mengenai diskon. Betul gak teman-teman? Nah, pada video tersebut, itu kan si guru itu mengungkapkan pertanyaan dengan cara lain. Apabila siswa belum memahami pertanyaan pertama, si guru atau Ibu Evi ini mampu menyampaikan ulang dengan redaksi berbeda agar lebih mudah dipahami. Yang ketiga, mengenai komponen memusatkan perhatian siswa. Nah, nampak ada dengan komentar saya, guru menggunakan kontak mata. Itu kan termasuk memusatkan perhatian siswa ya. Dengan komentar itu kan guru menggunakan kontak mata, intonasi yang sangat jelas, serta variasi suara untuk menarik dan mempertanyakan serta mempertahankan perhatian siswa selama pembelajaran. Jadi sisi guru itu apa ya? Dengan sangat jelas gitu menyampaikan semua materi mengenai diskon. Kalau gak salah itu kalau mengenai diskonnya teman-teman, mengenai diskon. Nah, sehingga dengan cara siswa dengan cara si gurunya itu menyampaikan dengan kontak mata yang tidak gimana gitu. Sehingga membuat mahasiswa itu mohon maaf, sehingga membuat siswa itu fokus terhadap materi yang disampaikan. Komponen yang keempat, memindahkan giliran. Nah, nampak ada dengan memindahkan giliran, menurut saya itu guru tidak hanya berfokus pada satu siswa, tetapi memberikan kesempatan kepada beberapa siswa untuk menjawab, sehingga semua mendapatkan kesempatan berpikir. Nah, jadi di dalam kelas tersebut, si guru itu bukan hanya fokus pada satu siswa, tetapi memberikan kesempatan kepada beberapa siswa untuk menjawab, sehingga pada kelas itu berlangsung bukan hanya satu siswa saja yang dilihat oleh guru tersebut, tetapi keseluruhan siswa juga dilihat. Komponen yang kelima, menyebarkan pertanyaan kepada siswa.
nampak ada komentar saya itu karena si guru atau Ibu Papi itu mengajukan pertanyaan kepada siswa secara acak untuk memastikan keterlibatan aktif seluruh siswa dalam pembelajaran. Contohnya di dalam video tersebut kan terdapat siswa-siswa yang ke depan ya, hampir ke depan untuk menyelesaikan persoalan atau menjawab pertanyaan dari ibu kan. Betul nggak teman-teman? Ya, betul, betul, betul. Nah, komponen yang keenam kelompok yang ketujuh, merespon siswa. Nah, itu nampak ada karena si guru itu memberikan tanggapan terhadap jawaban siswa, baik berupa pujian, koreksi, atau tambahan penjelasan agar siswa merasa dihargai dan lebih percaya diri. Nanti pasti ada penilaian untuk memperjelasnya lagi mengenai argumen yang saya sampaikan, pasti nanti ada dibahas oleh lembaran-lembaran selanjutnya. Nah, yang kedelapan, memberikan waktu berpikir. Nampak ada, nampak ada komentar saya itu guru memberikan jeda setelah mengajukan pertanyaan agar siswa memiliki waktu untuk menganalisis dan menyusun jawaban dengan lebih baik. Kan di dalam kelas tersebut itu si guru itu menciptakan diskusi kecil agar si siswanya itu apa ya, menganalisis bersama gitu beberapa soal dan menyusun jawaban yang terbaik menurut versi mereka masing-masing. Yang kesembilan, melatih siswa untuk bertanya. Ya, saya melihat juga di dalam video tersebut nampak ada karena memungkinkan ya si guru itu perlu lebih aktif mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan atau beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh siswa, baik kepada baik kepada gurunya langsung atau ke Ibu Evi atau maupun ke sesama siswa lainnya. Jadi si Ibu Evi ini di dalam video tersebut tuh lebih berdiskusi gitu, lebih berdiskusi dan berdiskusi kecil sehingga si siswanya itu berperan aktif gitu dalam berkontribusi mata pelajarannya agar si keterampilan berpikir kritis mereka atau siswanya itu berkembang lebih baik. Yang ke-10, mengajukan pertanyaan secara berjenjang. Saya lihat juga nampak ada. Dan komentar saya itu, ya si Ibu Evi ini, guru ini menyusun pertanyaan dari yang paling sederhana hingga yang lebih kompleks. Sehingga siswa dapat memahami materi secara bertahap. Yang ke-11, mengenai komponen mendorong terjadinya interaksi antar siswa. Ya, pasti jelas ya teman-teman, terlihat nampak ada. Nampak ada, tapi kalau menurut saya itu juga nampak tidak ada karena interaksi antar siswa dalam menjawab pertanyaan kan masih kurang. Kan itu teh apa ya maksudnya teh berdiskusi kecil, tetapi si siswanya itu lebih berfokus kepada materi yang disampaikan oleh guru, bukan interaksi antar siswa dalam menjawab pertanyaan. Jadi mungkin memungkinkan si guru tuh masih perlu meningkatkan interaksi antar siswa dalam diskusi dan tanya jawab sehingga mereka lebih aktif dalam berkolaborasi dan berbagi pemahaman. Begitu teman-teman. Jadi mungkin langsung lanjut ke itu mengenai keterampilan ke-1 bertanya. Sekarang kita lanjut ke memberi penguatan. Pada keterampilan kedua, yaitu memberi peringatan, terdapat 11 komponen. Yang pertama itu memberi penguatan verbal. Nampak ada komentar saya itu guru sering menggunakan kata-kata pujian agar siswa lebih bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran. Seperti apa yang tadi saya sampaikan, bahwasanya si guru itu bukan mampu, tapi lebih kalau apabila si siswa itu kan agar meningkat kepercayaan diri, ya Ibu Evi ini dengan sering menggunakan kata-kata pujian agar siswa itu lebih bersemangat mengikuti pelajarannya. Yang kedua, komponen yang kedua itu memberi penguatan berupa mimikri.
Nah, mimikri itu apa yang tadi saya sampaikan bahwasanya mimikri itu kan bisa dari ekspresi wajah, bisa dari kontak mata antar apa ya, guru antar siswa gitu. Terlihat nampak ada. Komentar saya itu guru menunjukkan ekspresi wajah yang mendukung gitu. Jadi si siswa tuh agar nggak kelihatan jenuh, agar si siswa itu lebih berfokus kepada guru yang sedang mengajarkan materi mengenai harga diskon. Yang ketiga, komponen yang ketiga itu memberi penguatan gerak badan. Terlihat nampak ada dan sangat jelas ya teman-teman. Nah, komentar saya itu si guru ini menggunakan anggukan dan gerakan tangan untuk mendukung penguatan ataupun tadi kontak mata. Komponen yang keempat, memberi penguatan dengan cara mendekati. Ya, sangat jelas. Kenapa si Ibu Epi ini menciptakan diskusi yang sangat kecil, dan itu untuk memberi penguatan dengan cara mendekati antar siswa maupun antar guru. Komponen yang kelima, memberi penguatan berupa benda atau simbol. Sepertinya yang saya nampak itu tidak ada karena mungkin belum ada penggunaan alat bantu atau simbol sebagai penguatan. Tetapi di sana tersediakan proyektor kan teman-teman? Ya, heeh. Tapi belum sepenuhnya lengkap gitu sehingga ya pasti apa ya ada penguatan berupa benda. Tapi kalau simbol itu kan apa? Ada yang bisa mendeskripsikan nggak arti simbol itu apa di dalam poin kelima itu? Nggak ada kan? Nggak ada, bingung juga sebenarnya. Iya, heeh. Tapi kalau benda itu kan emang disediakan. Contohnya laptop kan, laptop ada, proyektor juga ada. Nah, lanjut saja ke komponen yang keenam, memberi penguatan pada sekelompok siswa. Ya, sangat jelas gitu. Karena kan si guru ini, iya, menciptakan diskusi kecil sehingga memberikan apresiasi kepada kelompok. Nah, yang komponen ketujuh itu memberi penguatan kepada pribadi tertentu. Ya, emang sangat jelas. Ibu Evi ini sebelum memulai pembelajaran, Ibu Evi ini menyuruh salah satu siswa untuk mewakilkan atau untuk memimpin berdoa untuk berdoa terlebih dahulu kan? Betul nggak? Berarti kan itu sebagai simbol untuk penguatan sehingga si siswa itu ya udah lebih pede. So apabila kita juga kalau di apa ya kalau disuruh buat memimpin suatu kelas, apalagi ini sama gurunya langsung, kan mungkin diri kita juga kan masih gimana ya, paling kelihatnya, oh iya gitu, pasti akan lebih bersemangat gitu. Poin yang kesembilan, komponen yang kesembilan itu menunjukkan kehangatan dan keantusiasan. Nampak ada, karena guru dalam pengajarannya itu bersikap ramah dan antusias. Betul gak? Si guru itu dengan rasa semangatnya untuk mengajarkan kepada siswa-siswanya agar si siswa itu mengerti apa yang dia dibicarakan. Komponen yang ke-10 memberi penguatan secara bermakna. Ya, sangat jelas. Ya, Ibu Epi ini memberikan pujian yang relevan dengan usaha siswa. Yang komponen yang ke-11 menghindari respon yang negatif. Ya pasti adalah ya, pasti menghindari gitu, menghindari respon yang negatif. Karena si guru ini tidak memberikan komentar yang merendahkan siswa, tetapi Ibu Epi ini memberikan komentar yang untuk meningkatkan semangat siswa untuk belajar gitu. Lanjut ke lembar penilaian keterampilan mengajar, keterampilan ketiga, yaitu mengadakan variasi. Nah, komponen yang pertama itu variasi dalam gaya belajar, nampak ada variasi dalam gaya mengajar ini. Jadi si Ibu Evi ini mungkin untuk apa ya? Mungkin udah apa ya? Udah terlalu sering mengajar sehingga ia menggunakan berbagai teknik mengajar gitu. Contohnya tekniknya kan berdiskusi kelompok gitu kan. Berdiskusi kelompok, tanya jawab, itu kan sebagian dari variasi dalam gaya mengajar beliau. Komponen yang kedua menggunakan variasi intonasi. Ya, nampak ada, sangat jelas juga. Jadi si guru ini mengubah intonasi untuk menarik perhatian. Agar si siswa itu tertarik gitu. Agar siswa itu tidak tidak merasa kalau
pelajarannya itu tidak merasa ngantuk juga, tidak merasa boring juga, bosan juga dalam pengajaran tersebut, sehingga Ibu Epi ini eh, ada beberapa banyak gitu pertanyaan yang dilontarkan kepada siswa untuk siswa itu menjawabnya dengan sangat antusias. Komponen yang ketiga, mengadakan perubahan gerak atau mimik. Ya, sangat jelas seperti apa yang telah saya tadi sampaikan. Mengenai komentar saya juga, si Ibu Evi ini bergerak aktif dan ekspresif dalam menjelaskan. Gitu, sehingga dapat memudahkan siswa dalam memahami materi tersebut. Komponen yang keempat, memberi waktu senyap dalam berbicara. Mungkin kalau di dalam kelas itu sangat amat padat ya, sehingga si guru ini tidak memberikan waktu senyap dalam berbicara. Mungkin waktu senyap dalam berbicaranya itu mungkin waktu senyap dalam berbicara itu ketika si guru menjelaskan gitu, menjelaskan suatu materi. Tapi kan ini mah sangat produktif ya, teman-teman. Jadi si Ibu Evi ini ya sangat dalam pembelajaran itu penuh dengan interaksi gitu. Yang komponen kelima, melayangkan pandangan kepada seluruh siswa. Ya, sangat jelas. Komentar saya itu, Ibu Evi ini sangat memperhatikan seluruh kelas dengan baik. Komponen yang keenam, memberikan penekanan butir-butir penting pengajaran. Iya, sangat jelas ya teman-teman, karena guru harus menyoroti poin penting dalam pengajaran agar si siswa ini memahami materi ke depannya dengan secara jelas dengan agar si siswanya itu dapat memahami sebuah materi. Bisa bisa berdampak bagi masa depan gitu. Agar si siswanya itu agar mempermudah buat UTS UASnya juga. Nah, poin komponen yang ketujuh menggunakan variasi alat bantu. Mungkin dalam penggunaan alat bantu juga dalam pembelajaran masih minim, tetapi ada juga kan proyektor laptop yang tadi juga. Tapi ya menurut saya pasti, iya mungkin ini saya ganti ya, Des tolong ganti aja, nampak ada. Oh, boleh, boleh. Nampak ada, karena kan memungkinkan ke saya berpikirnya gini, kalau masalah proyektor sama laptop, ya mungkin itu emang ada alat bantu, tapi menurut saya itu minim karena tidak ada alat bantu yang mengenai matematikanya gitu. Komponen yang kedelapan, menggunakan variasi pola interaksi dalam pembelajaran. Nampak ada karena guru menerapkan diskusi dan kerja kelompok yang tadi saya sudah jelaskan. Mungkin itu yang saya paparkan, yang bisa saya paparkan mengenai lembar penilaian keterampilan mengajar. Keterampilan pertama itu bertanya, keterampilan kedua itu memberi penguatan, dan keterampilan ketiga itu mengadakan variasi. Cukup sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mutia Sri Lestari telah memaparkan diskusi yang pertama. Langsung saja ke diskusi yang kedua. Saya serahkan kepada Aisyah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin menjelaskan sebelumnya Mutia telah menjelaskan mengenai lembar ke-1, kedua, dan ketiga yang membahas tentang bertanya, memberi penguatan, dan mengadakan variasi. Di sini saya ingin menyampaikan mengenai lembar ke-4, kelima, dan ke-6. Untuk yang pertama adalah lembar ke-4 yang membahas tentang bagian menjelaskan. Untuk komponen yang pertama seperti menunjukkan struktur sajian. Nampak di awal video, saya memilih nampak karena di awal video guru menjelaskan apa yang akan mereka bahas. Di sini tuh berarti guru menyajikan struktur pembelajaran dengan jelas sehingga siswa dapat mengikuti alur materi dengan mudah dan terarah. Untuk komponen yang kedua, seperti menggunakan kalimat yang efektif. Menurut saya itu benar karena di video saya merasa bahwa guru tersebut eh, menggunakan kalimat yang jelas, tidak bertele-tele, namun tetap menyenangkan untuk didengar berarti ya. Berarti di sini itu guru dalam video itu guru menggunakan kalimat yang efektif sehingga murid juga dapat mengerti secara mudah. Untuk komponen yang ketiga yaitu memberikan contoh yang relevan. Saya memilih nampak juga karena bisa kita lihat ya dalam video awal guru itu memberikan
contoh berupa diskon-diskon barang yang selalu ada di mall ataupun di tempat lain juga ya. Sehingga murid itu memiliki gambaran yang lebih jelas untuk materi yang akan mereka bahas. Untuk yang keempat, guru menggunakan alat bantu. Menurut saya di sini iya, karena alat bantu yang saya anggap ada di sana itu seperti Infocus. Mungkin harus ditambah juga ya dengan laptop, karena laptop itu rupanya digunakan saat diskusi. Terus untuk yang kelima, menggunakan variasi intonasi. Ketika guru berbicara di video tersebut, dapat dilihat guru menggunakan intonasi yang beragam. Ketika didengar pun terasa menyenangkan sehingga murid yang menjelaskan tidak merasa bosan ataupun mengantuk ya, karena intonasi juga mempengaruhi seorang murid. Apabila guru eh, membawa membawa suatu materi dengan intonasi yang monoton, maka murid akan merasa bosan, bahkan dapat juga merasa mengantuk. Untuk komponen yang keenam, mengajukan pertanyaan untuk menjajaki pemahaman siswa. Nah, menurut saya iya, karena dalam video tersebut guru mengajukan sebuah pertanyaan mengenai kegiatan sehari-hari apa yang memiliki kaitannya dengan materi yang akan mereka bahas. Eh, Seperti pertanyaan tematik ya, agar murid itu menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh gurunya. Untuk komponen yang ketujuh, yaitu memberikan umpan balik. Nah, dapat dilihat juga di akhir video bahwa murid itu memberikan umpan balik yang balik secara positif kepada gurunya. Tidak merasa bosan ataupun tidak merasa protes ya selama kita menonton video. Bisa dilanjut ke lembar kelima. Untuk lembar kelima ini membuka dan menutup pelajaran. Di komponen pertama, yaitu menarik perhatian yang dapat menimbulkan motivasi dan rasa ingin tahu. Nah, di video tersebut, di awal video ya, bisa kita lihat kalau ketika guru menjelaskan materi, beliau juga kan menggunakan infocus yang dimana terdapat PowerPoint yang disajikan secara menarik sehingga menimbulkan rasa ingin tahu siswa. Jadi, eh, PowerPoint juga dapat mempengaruhi karena kalau misalnya terlalu monoton, tidak menarik, itu murid juga dapat merasa bosan. Untuk komponen yang kedua, memilih posisi dengan tepat. Menurut saya di sini iya, di video juga kan guru itu strategis ya, gak mungkin kan guru menjelaskan suatu materi tapi posisinya di belakang murid. Nah, di sini tuh guru menjelaskannya di posisi yang strategis, di mana eh, guru itu posisinya di depan dan yang memungkinkan semua siswa tuh untuk memperhatikan materi dengan baik. Yang ketiga ada memilih kegiatan pembelajaran sesuai dengan topik. Di sini tuh kan di dalam video guru tuh milih kegiatannya itu menurut saya sesuai banget dengan topik yang akan mereka bahas. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, guru memilih topik seperti diskon barang yang selalu ada di mall agar murid juga kan mendapatkan gambaran gambaran lebih jelas. Nah, untuk yang keempat menggunakan alat bantu yang tepat. Nah, bisa dilihat juga kan guru itu sama juga sih seperti yang saya jelaskan sebelumnya, guru itu menggunakan infocus, terus juga dan laptop. Infocus untuk apa? Infocus untuk eh, menampilkan materi yang akan disampaikan, sedangkan untuk laptop itu akan digunakan pada setiap kelompok murid-murid untuk melakukan diskusi. Nah, terus di sini yang komponen kelima ada melakukan interaksi yang bervariasi. Nah, dalam video tersebut juga kan kita bisa lihat ya, guru itu kan gak mungkin stay di satu tempat, pasti berkeliling untuk melihat bagaimana kemajuan murid-muridnya. Di video juga kan terlihat ya, gurunya juga eh, memperhatikan para siswa yang sibuk berdiskusi juga kan dilihat sesekali juga kan guru tuh ngobrol gitu ya, berinteraksi ke kepada muridnya yang bisa kita lihat juga guru dan muridnya itu terlihat akrab gitu, sehingga
Siswa juga kan merasa nyaman ketika berinteraksi dengan guru. Untuk yang keenam, menyampaikan indikator pembelajaran. Nah, di sini di awal video juga kan dijelasin ya, guru tuh menjelaskan mengenai indikator pembelajaran yang akan disampaikan. Untuk komponen ketujuh, ada mengaitkan antar pelajaran. Nah, pengaitan materi dengan pembelajaran sebelumnya sih, ini harusnya eh, menurut saya sih agak tidak ya, karena berarti ganti aja Wedes. Ini tuh yang komponen 7 tuh harusnya, soalnya kan ini langsung video ya, langsung materi tanpa mengaitkan materi yang sebelumnya berarti. Yang Iya. komponen ketujuh. Berarti tidak, dengan alasannya guru tuh langsung masuk ke dalam materi, tapi tidak memberitahukan materi yang sebelumnya. Nah, terus untuk yang kedelapan tuh meninjau rangkuman yang dibuat siswa. Nah, ini juga bisa dilihat ya kan kalau misalnya rangkuman yang di lebih kayak, menurut saya sih rangkuman yang dimaksud itu kayak apa aja yang udah mereka pelajari gitu. Waktu ke depan juga kan ngejelasin gitu apa, oh enggak deh, berarti enggak juga yang kedelapan, enggak ada siswa enggak merangkum. Nah, kalau untuk yang terakhir, ini yang komponen 9, memberi pemantapan, memberi PR, tugas atau rencana yang akan datang tuh berarti tidak. Menurut saya tidak, karena di video tersebut tuh eh, saya tidak melihat guru tersebut memberikan PR ataupun tugas kepada murid. Nah, untuk berarti kita lanjutkan ke keterampilan yang keenam, memimpin diskusi kelompok kecil. Yang pertama tuh memusatkan perhatian. Menurut saya sih iya, karena eh, Kak, menjaga fokus orang murid itu kan cukup sulit ya. Namun di sini saya menganggap bahwa guru tersebut berhasil menjaga fokus siswa selama diskusi berlangsung. Yang kedua itu merumuskan tujuan. Di sini tuh eh, tujuan diskusi yang disampaikannya tuh jelas ya. Sehi- eh, Guru itu menyampaikan tujuan diskusi dengan jelas sehingga siswa itu memahami arah kegiatan tersebut. Untuk yang ketiga, yaitu merumuskan kembali masalah. Saya di sini menganggap itu tuh terlihat ya. Maaf. Nah, di sini juga terlihat kalau misalnya guru tersebut membantu siswa untuk memahami inti masalah dengan baik ya. Apalagi sempat dilihat juga kan guru itu menggunakan pertanyaan pemantik agar murid dapat menjawab. Terus yang keempat ada menjelaskan langkah-langkah diskusi. Di sini juga di awal video terlihat guru itu em, menjelaskan langkah-langkah diskusi secara sistematis. Nah, agar apa? Ini tuh agar diskusi itu berjalan secara lancar. Untuk komponen yang kelima, menandai persetujuan dan ketidaksetujuan. Nah, di sini tuh guru tuh menurut saya guru itu dengan efektif ya mengelola perbedaan pendapat secara positif. Jadi tidak walaupun terdapat perbedaan pendapat, tapi guru juga tidak menjudge murid tersebut walaupun berbeda pendapat. Nah, terus yang untuk keenam yaitu meneliti alasannya. Jadi eh ketika murid itu menyampaikan hasil diskusi mereka ya, guru itu mendorong siswa untuk mengungkapkan alasan mereka dengan kritis kenapa mereka milih topik itu, terus kenapa kenapa hasilnya jadi segini. Nah, terus untuk yang ketujuh, memotivasi siswa untuk bertanya. Nah, bisa selalu kita lihat ya ada di beberapa adegan, ada di beberapa video yang dimana guru itu menggunakan pertanyaan tematik sehingga eh, ini tuh untuk memancing pertanyaan siswa yang dimana diskusi yang akan mereka lakukan itu dapat terasa hidup. Untuk selanjutnya kita ke komponen ke-8 yaitu menunggu respon siswa. Nah, di sini juga
Setelah guru menyampaikan pertanyaan tematik, nah guru juga memberikan waktu yang cukup bagi siswa untuk merespon dengan baik. Itu yang terlihat di menurut saya ya. Lalu untuk komponen kesembilan yaitu memberi dukungan atau penguatan. Di sini tuh saya menganggap iya karena sesekali juga guru memberikan pujian ya, yang bisa kita bilang ya itu tuh termasuk ke penguatan positif. Nah, hal ini tuh dapat meningkatkan juga kan kepercayaan diri siswa. Nah, untuk yang ke-10 itu ada memberi kesempatan siswa untuk berpartisipasi. Di bagian akhir kan setelah pemaparan materi, guru itu membiarkan para siswa setiap kelompok untuk berdiskusi. Nah, setelah berdiskusi, setiap kelompok kan akan maju ya untuk memaparkan hasil diskusi mereka. Nah, di sini juga secara langsung guru memberikan kesempatan siswa untuk berpartisipasi. Nah, untuk yang ke-11 yaitu mencegah pembicaraan berlebihan. Nah, agar apa ya? Oh ya, agar pembicaraannya itu tidak melenceng dari topik materi atau materi yang akan dibahas, maka menurut saya terlihat guru itu mengarahkan diskusi supaya apa? Ini tuh supaya eh, mereka tuh tetap fokus dan pembahasan pun kan tidak melebar kemana-mana. Untuk komponen terakhir yaitu menutup diskusi eh, bersama siswa seperti merangkum. Nah, di sini tuh waktu setelah mereka diskusi kan hendak ditutup. Sebelum ditutup itu dan sebelum penutupan penutupan materi, guru itu sempat menjelaskan kembali dari awal secara singkat dan jelas mengenai materi apa yang eh, tengah mereka bahas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Aisyah telah mendiskusikan materi yang sudah dipelajari. Langsung saja ke diskusi yang terakhir ada tentang mengelola kelas dan juga eh, mengajar perorangan. Nah, yang ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Langsung saja ke keterampilan yang ketujuh, mengelola kelas. Di sini ada ya komponen yang pertama, menunjukkan sikap tanggap. Nah, yang saya lihat nampak ada komentar saya, guru yang saya amati sangat mengajar antusias gitu untuk memberikan materi dan tanggapan kepada siswa. Jadi seorang guru yang saya lihat itu gurunya sangat antusias untuk memberi materi kepada para siswa gitu. Yang kedua, membagi perhatian kepada siswa. Yang saya lihat itu ya karena yang saya amati guru tersebut sangat mengerti kesulitan siswa dan memberi perhatian yang sangat baik kepada siswa yang diajarkan oleh guru tersebut. Lanjut, yang komponen ketiga, memberikan petunjuk yang jelas. Saya lihat ya, karena guru yang menerangkan materi dengan sangat terperinci dan jelas. Jadi, guru tersebut menjelaskan materinya itu secara terperinci dan sangat jelas dan juga tidak membingungkan kepada siswa yang dijelaskan oleh guru tersebut. Ya, yang selanjutnya memberikan teguran. Yang saya lihat itu tidak ada ya di dalam video tersebut. Guru tidak memberikan teguran karena para siswa juga antusias memperhatikan, mendengarkan, lalu berperan aktif gitu dalam menanggapi pengajaran yang diberikan oleh guru tersebut. Eh, yang selanjutnya ada memberi penguatan. Yang saya lihat itu ada. Nah, guru tersebut tidak hanya memberikan materi yang sudah disiapkan saja gitu, tapi memberikan motivasi kepada siswa agar siswa tersebut semangat dalam pembelajaran. Nah, guru tersebut juga tidak memberikan materi, jadi guru tersebut memberikan motivasi untuk pembelajaran. Lanjut saja ke yang keenam, mengelola kelompok. Nah, di situ ada ya, yang saya amati itu ada karena yang saya amati itu di video tersebut guru membuat diskusi kecil-kecilan di dalam pengajaran tersebut. Nah, diskusi itu tentang pembuatan kelompok itu, tentang pembuatan poster kalau nggak salah ya. Benar nggak? Nah, yang selanjutnya ada
Yang komponen ketujuh, mengatasi tingkah laku yang menimbulkan masalah. Di situ yang saya lihat itu tidak ada ya, karena di dalam video tersebut siswa sangat tidak terlihat melakukan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Jadi semua siswa sangat antusias untuk mendengarkan, lalu eh, memberi perhatian dan berperan aktif gitu saat guru itu mengajar, saat guru PPG itu mengajar gitu. Nah, lanjut ke lembar keterampilan mengajar, keterampilan yang ke-8, mengajar pengerorangan. Langsung saja ke komponen yang pertama, merespon tanggapan siswa. Ya, seperti yang tampak lihat, nampaknya saya melihat ada merespon tanggapan siswa gitu. Di dalam video tersebut, siswa sangat berperan aktif dalam pembelajaran yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, siswa itu sangat berperan aktif untuk bertanya, untuk eh, tampil ke depan, mungkin seperti itu. Lanjut ke komponen yang kedua, memperhatikan reaksi siswa. Yang saya lihat dalam video tersebut, guru sangat berkompeten dan memperhatikan para siswa. Jadi, guru tersebut tidak hanya materi saja tidak membuat jenuh kepada siswa, tetapi di selang-selang itu ada ice breaking, ada apa itu yang bisa membuat mencairkan suasana di kelas itu, tidak hanya materi saja. Lanjut yang ketiga, merencanakan kegiatan. Mungkin guru tersebut sudah membuat dan merencanakan sebelum pengajaran itu dimulai. Karena yang saya lihat di video tersebut, guru sudah mahir gitu untuk mengajar di pengajaran tersebut. Jadi mungkin guru tersebut sebelum pelajaran dimulai, guru tersebut sudah membuat rencana atau merancang bagaimana sih mengajar itu gitu. Lalu yang keempat, memberi nasihat. Nah, di dalam video itu saya tidak melihat gitu ada guru tersebut memberi nasihat karena eh, siswa itu tidak melakukan kesalahan yang membuat guru tersebut menasihatinya. Jadi siswa itu sangat antusias gitu. Yang seperti saya tadi katakan, siswa juga antusias dalam memperhatikan seorang guru itu untuk melakukan pengajaran. Nah, jadi siswa juga tidak melakukan apa sih kesalahan yang membuat guru itu menasihatinya. Lalu yang kelima, menyediakan alat dan sumber belajar. Nah, yang saya lihat itu ada ya, guru tersebut menyiapkan media pembelajaran proyektor kepada para siswa agar siswa bisa lebih antusias dan mengerti pengajaran yang guru tersebut berikan. Nah, tidak hanya materi saja yang diberikan, tetapi guru juga menjelaskan dengan proyektor gitu. Jadi tidak jenuh di kelas itu. Nah, selanjutnya melakukan pendekatan yang menyenangkan. Nah, yang saya lihat itu ada ya, guru tersebut tidak terlalu formal dalam pengajaran, menjadikan kegiatan pembelajaran sangat menyenangkan. Jadi, guru tersebut tidak hanya memberikan materi saja yang buat suasana kelas itu jadi boring, tetapi guru juga memberikan ada ice breaking, ada apa itu yang bisa mencairkan suasana di kelas, tidak hanya jenuh gitu di kelas teh. Lalu yang selanjutnya menantang siswa untuk berpikir. Serasa serasa aku ya pas melihat video itu tidak ada. Yang saya lihat dalam video tersebut malah guru tersebut membimbing siswa untuk berpikir bersama-sama dalam menyelesaikan suatu materi. Jadi guru itu tidak hanya di perorangan saja, tetapi guru tersebut membuat kelompok kecil untuk belajar bersama-sama gitu. Yang kedelapan, mendorong siswa untuk mengemukakan pendapat. Di situ yang saya lihat itu tiada ada ya. Di dalam video tersebut, guru tidak memberikan dorongan kepada siswa untuk berpendapat, tetapi guru tersebut membuat diskusi untuk menyelesaikan materi secara bersama-sama. Jadi, guru tersebut tidak menunjuk satu-satu gitu. Jadi, semuanya juga membuat kelompok gitu. Jadi, bersama-sama untuk belajar tersebut. Nah, yang selanjutnya, yang kesembilan, yang terakhir, mendorong siswa untuk menyelesaikan tugasnya. Yang saya lihat itu ada. Yang saya lihat dalam pengajaran tersebut, guru sangat mendorong para siswa untuk menyelesaikan tugas secara bersama-sama. Nah, jadi guru tersebut tidak hanya menyuruh siswa individualis gitu. Jadi guru tersebut mengajarkan untuk bekerja kelompok gitu. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin lanjut saja ke
Yang terakhir, Kesimpulan. kesimpulan mungkin ya. Kesimpulan. Untuk kesimpulan, saya serahkan ke Mutia Sri Lestari. Baik, di sini saya akan menghasilkan kesimpulan dari hasil diskusi kami mengenai lembar penilaian keterampilan mengajar. Nah, jadi kesimpulannya ini kita itu menilai penilaian mengajar PPG guru matematika di SMP Darut Tauhid yang menunjukkan bahwa guru telah memiliki kompetensi pedagogik dan profesional yang baik dengan kemampuan merancang pembelajarannya sesuai, menyampaikan pembelajaran materi secara sistematis, serta mengelola kelas dengan efektif. Nah, penggunaan strategi dan media pembelajaran yang variatif, termasuk teknologi dan alat bantu manipulatif, membantu meningkatkan pemahaman siswa. Guru juga menerapkan asesmen formatif dan sumatif secara tepat serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Nah, keaktifan dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran cukup baik, didukung oleh interaksi yang positif antar guru dan peserta didik yang tadi sudah kami jelaskan. Dan selain itu, guru menunjukkan sikap profesionalisme yang tinggi dalam kedisiplinan, etika mengajar, dan komunikasi dengan siswa serta rekan kerja. Jadi secara keseluruhan pelaksanaan PPG ini yang Ibu Evi laksanakan ini berjalan dengan baik, meskipun masih ada peluang untuk meningkatkan inovasi pembelajaran dan penerapan metode yang lebih beragam guna mengoptimalkan hasil belajar siswa. Mungkin itu kesimpulan dari hasil yang telah kami didiskusikan mengenai lembar penilaian keterampilan mengajar. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan yang disampaikan oleh kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.